Kekayaan seorang pengusaha tidak mampu membeli hal yang paling ia inginkan. Suara dari putra tunggalnya, yang selama ini dipercaya semua orang tuli sejak lahir. Bertahun-tahun rumah itu dipenuhi keheningan, hasil diagnosis yang dianggap pasti, dan sebuah perkebunan luas yang hanya menyimpan gema kosong. Namun bagaimana jika kebenaran bukan berada pada telinga anak itu, melainkan tersembunyi di depan mata semua orang, menunggu seseorang yang datang bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk benar-benar memperhatikan? Apa yang sebentar lagi akan diungkap oleh pegawai baru itu akan mengubah seluruh keyakinan mereka. Dan akar dari diamnya sang anak menyimpan rahasia yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ardian Pratama tinggal di sebuah perkebunan besar yang sunyi di wilayah pedesaan Yogyakarta. Tempat itu dikelilingi kebun tebu dan hamparan ladang luas yang sepi. Dari dalam rumah, semuanya terasa dingin dan tanpa kehidupan. Ardian Pratama dahulu pernah memiliki keluarga yang bahagia. Tetapi segalanya berubah setelah kecelakaan mobil di jalan tol Trans Jawa merenggut nyawa istrinya, Nadira Maharani. Sejak saat itu ia hidup sendirian bersama putra sematawayangnya, Raka Mahendra. Raka Mahendra lahir dengan keyakinan bahwa dirinya tuli dan tak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak menunjukkan reaksi terhadap suara maupun ucapan. Para dokter sudah memastikan keadaannya sejak awal, dan Ardian Pratama melakukan segala hal yang ia mampu untuk menyesuaikan diri. Ia memenuhi rumah dengan alat bantu dan perlengkapan khusus agar Raka Mahendra bisa berkomunikasi. Lampu isyarat berkedip, alarm getar, layar teks penunjuk. Semuanya tersedia, namun tak ada yang berhasil. Raka Mahendra tetap jauh, hidup dalam kesunyian. Ardian Pratama berjalan di lorong-lorong rumah sambil merasakan kehampaan yang tumbuh setiap hari. Meski perkebunan itu besar dan penuh benda mewah, tempat itu terasa seperti cangkang kosong tanpa jiwa. Raka Mahendra menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di dekat jendela, menatap kosong ke kejauhan. Ia tidak bermain, tidak tersenyum, tidak menangis, dan tak pernah meminta apapun. Wajahnya selalu sama, datar dan sulit dibaca. Ardian Pratama berkali-kali mencoba mendekatinya. Setiap pagi ia berlutut di samping putranya dan berbicara perlahan, berharap entah bagaimana anaknya bisa mengerti. Ia memakai gerakan tangan, menunjukkan gambar, mencoba memeragakan cerita, namun mata Raka Mahendra tak pernah mengikuti dirinya. Ardian Pratama bukan marah, ia hanya sedih dan lelah. Ia ingin percaya bahwa di balik diam putranya ada sesuatu yang hidup, pikiran atau perasaan yang tersembunyi. Kamar anak itu dipenuhi warna lembut dan alat-alat yang dibuat agar nyaman, namun semua itu tak berarti apa-apa. Ardian Pratama bahkan tak yakin apakah Raka Mahendra menyadari keberadaannya. Rasanya seperti mencoba menjangkau seorang bayangan. Kadang ia menatap putranya berjam-jam hanya untuk menunggu satu reaksi kecil, tetapi Raka Mahendra tetap diam membeku di dunianya sendiri yang tak tersentuh siapapun. Meski begitu, Ardian Pratama tidak pernah menyerah. Ia menjalani rutinitas yang ketat, yakin bahwa kedisiplinan bisa membuat putranya merasa aman. Setiap pagi mereka sarapan bersama dalam diam. Ardian Pratama menyiapkan makanan yang sama, roti panggang, telur orak-arik, dan susu hangat, lalu meletakkan piring di depan Raka Mahendra, yang makan perlahan tanpa mengangkat pandangan. Setelah itu mereka duduk di ruang keluarga, tempat Ardian Pratama membacakan cerita. Ia duduk di kursi dan berbicara jelas sambil menunjuk gambar dan menunjukkan emosi dengan tangan. Ia membacakan dongeng, kisah nyata, bahkan cerita karangannya sendiri. Raka Mahendra tak pernah bereaksi terhadap satupun. Namun Ardian Pratama terus mencoba. Pada sore hari mereka berjalan di halaman perkebunan. Ardian Pratama berbicara tentang tanaman, pohon, langit, dan apa saja yang terlintas di benaknya. Raka Mahendra berjalan dalam diam, selalu beberapa langkah di belakang. Kadang Ardian Pratama berhenti, berbalik, lalu membuat isyarat sederhana seperti pohon atau bunga. Raka Mahendra jarang menoleh, tetapi Ardian Pratama tetap berharap suatu hari nanti sesuatu akan berubah. Pada malam hari, Ardian Pratama memastikan putranya memiliki semua yang dibutuhkan. Ia membantu putranya mandi air hangat, memakaikan piyama lembut, lalu duduk di sisi ranjang menemaninya. Sebelum mematikan lampu, ia selalu menceritakan satu kisah terakhir. Itu telah menjadi kebiasaan. Ardian Pratama selalu menutup hari dengan cerita tentang seorang anak pemberani yang tidak bisa berbicara, tetapi mampu mengubah dunia. Ia berharap Raka Mahendra dapat melihat dirinya di dalam kisah-kisah itu.
Ardian Pratama menatap wajah putranya dari dekat, mencari tanda sekecil apapun, kedipan mata, air mata, atau senyuman, namun tak pernah ada balasan. Ia sering keluar dari kamar Raka Mahendra dengan dada terasa berat. Saat kembali ke kamarnya sendiri, ia menatap langit-langit sambil bertanya apa lagi yang bisa ia lakukan. Ia sangat merindukan istrinya. Dahulu Nadira Maharani adalah orang yang penuh semangat, orang yang selalu yakin bahwa suatu hari Raka Mahendra akan mengejutkan mereka. Kini hanya harapan itu yang tersisa, dan Ardian Pratama berpegangan padanya sendirian. Setiap malam ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Perkebunan itu sendiri mulai terasa seperti sangkar. Setiap ruangan mengingatkannya pada masa ketika hidup masih berbeda. Di dapur, cangkir kopi favorit istrinya masih tersimpan di rak. Di ruang keluarga, tergantung foto keluarga, Ardian Pratama, istrinya, dan Raka Mahendra kecil. Debu menumpuk di mana-mana, tetapi ia tak sanggup membuang satupun kenangan. Ia sering berjalan tanpa tujuan di dalam rumah, menyentuh perabot lama, menyalakan lampu di kamar kosong. Hanya untuk merasakan seolah masih ada kehidupan di sana. Keheningan ada di setiap sudut, bukan hanya dari Raka Mahendra, tetapi dari seluruh rumah itu. Tidak ada musik, tidak ada tawa, tidak ada percakapan, bahkan udara terasa diam. Kadang Ardian Pratama berbicara sendiri di lorong hanya untuk mendengar suara manusia. Ia membicarakan hal-hal sederhana, apa yang ia masak untuk makan siang, bagaimana cuaca hari itu, atau kenangan apa yang tiba-tiba datang kembali. Itu caranya menjaga kewarasan, mengisi kesunyian yang terasa tak berujung. Namun meski dipenuhi kesedihan, Ardian Pratama tidak pernah meninggalkan keyakinannya. Ia sungguh percaya bahwa suatu hari Raka Mahendra akan berubah. Ia membayangkan mungkin sebuah gerakan kecil, sebuah suara, atau sekadar tatapan mata. Ia yakin bila dirinya tetap lembut, sabar, dan penuh kasih, sesuatu akan sampai kepada putranya. Ia tidak pernah menyalahkan anak itu, tidak pernah sekalipun. Sebaliknya, ia berusaha lebih keras menciptakan ruang yang aman. Ardian Pratama percaya bila suatu hari Raka Mahendra merasakan sesuatu, sekecil apapun, anak itu akan menunjukkannya. Keyakinan itulah yang membuatnya terus bergerak. Itulah yang memberinya kekuatan untuk bangun setiap pagi, menyiapkan sarapan, bercerita, dan berjalan bersama putranya dalam diam. Meski hari-hari selalu tampak sama, Ardian Pratama melihat setiap hari sebagai kesempatan baru, peluang baru untuk meruntuhkan tembok di antara mereka. Maka bahkan saat ia kelelahan, bahkan saat tak ada tanda perubahan, ia tetap melangkah maju, karena di dasar hatinya ia benar-benar percaya bahwa suatu hari nanti, dengan cara apapun, semuanya bisa berubah. Gita Ramadhani tiba di perkebunan Pratama hanya dengan sebuah koper kecil di tangan. Pakaiannya sederhana, rambutnya terikat rapi, dan matanya tampak lelah. Ia telah menempuh perjalanan panjang, bukan hanya jarak, tetapi juga kehidupan. Beberapa bulan sebelumnya, Gita Ramadhani kehilangan bayi yang baru dilahirkannya setelah persalinan yang sulit. Rasa sakit itu masih tinggal bersamanya, sunyi dan dalam. Ia tidak lagi menangis di depan orang lain, tetapi di dalam hati ia masih merasa hancur. Ketika melihat iklan lowongan kerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah perkebunan, ia tidak berpikir dua kali. Ia tidak mencari uang ataupun karir. Ia hanya ingin berada di tempat lain, tempat yang tenang, jauh dari kenangan lama. Perkebunan Pratama tampak dingin dan jauh, tetapi Gita Ramadhani tidak keberatan. Ia merasa dirinya memang cocok berada di tempat seperti itu. Ketika Ardian Pratama membuka pintu, ia menyapanya dengan sopan, suaranya pelan dan tenang. Ia tidak tersenyum berlebihan dan tidak berusaha banyak bicara. Ia sudah bukan orang seperti itu lagi. Ardian Pratama sendiri tidak yakin harus berharap apa ketika mewawancarai Gita Ramadhani. Ia sudah melihat banyak orang datang dan pergi, kebanyakan penuh tenaga berlebihan atau terlalu memaksakan diri agar terlihat ramah. Gita Ramadhani berbeda. Ia tetap tenang, mendengarkan dengan saksama, dan hanya menjawab seperlunya. Ada sesuatu pada caranya menghormati keheningan yang menarik perhatian Ardian Pratama. Ia tidak merasa perlu menjelaskan semuanya. Perempuan itu seolah memahami rumah seperti apa yang sedang ia masuki. Selama wawancara,
Gita Ramadhani tidak banyak bertanya. Ia hanya ingin tahu pukul berapa harus mulai bekerja dan apa yang diharapkan Ardian Pratama darinya. Ia memperhatikan bahwa perempuan itu tidak menghindari tatapan mata, tetapi juga tidak menatap berlebihan. Semuanya terasa alami. Setelah jeda singkat, Ardian Pratama memutuskan untuk menerimanya bekerja. Tidak ada momen dramatis, tidak ada jabat tangan penuh emosi. Hanya kesepakatan sederhana dan sunyi. Gita Ramadhani akan mulai bekerja keesokan paginya. Ardian Pratama memberinya sebuah kamar kecil untuk asisten rumah tangga di bagian belakang perkebunan, lalu membiarkannya menata diri. Malam itu Gita Ramadhani membuka kopernya perlahan. Ia tidak memiliki banyak barang, hanya beberapa pasang pakaian, perlengkapan pribadi, dan foto kecil bayinya. Ia meletakkan foto itu di dalam laci meja samping ranjang, bukan untuk menyembunyikannya, tetapi agar tetap dekat dengannya. Kamar itu sederhana, berdinding putih, berisi sebuah tempat tidur dan jendela kecil. Itu sudah cukup baginya. Keheningan rumah itu tidak mengganggunya, justru ia menyukainya. Ia berjalan di lorong-lorong rumah dengan tenang, mengenali ruang demi ruang. Lantainya bersih namun tua, lampunya redup, dan semuanya terasa tak tersentuh, seolah waktu berhenti di dalam perkebunan Pratama. Ia melewati kamar-kamar yang tertutup, beberapa ruangan lain dengan perabot tertutup kain. Ia tidak mencoba membuka apapun dan tidak memasuki tempat yang tidak dipersilakan. Gita Ramadhani bukan tipe orang yang penasaran secara sembarangan. Ia lebih suka mengamati dahulu, berbicara kemudian. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia tidur dengan tenang. Keesokan paginya, Ardian Pratama memberikan daftar tugas sederhana kepada Gita Ramadhani. Membersihkan dapur, mengelap debu di lorong, memastikan kamar Raka Mahendra tetap rapi. Ia tidak banyak menjelaskan tentang anak itu, hanya mengatakan bahwa Raka Mahendra pendiam dan memiliki rutinitasnya sendiri. Gita Ramadhani mendengarkan lalu mengangguk. Ia tidak bertanya tentang anak itu. Ia tahu bila ada hal penting, waktu akan memperlihatkannya sendiri. Siang harinya, saat melewati kamar Raka Mahendra, ia melihat pintu sedikit terbuka. Ia menoleh ke dalam tanpa masuk. Raka Mahendra duduk di lantai bersandar pada dinding sambil memeluk boneka kain usang di tangannya. Matanya menatap karpet kosong. Ia tidak bergerak dan tidak mengangkat wajah. Gita Ramadhani terdiam sesaat, hanya mengamatinya. Ia tidak berkata apapun. Ada sesuatu pada anak itu yang menarik perhatiannya. Bukan soal pendengarannya, melainkan kesepian yang tampak mengelilinginya. Perasaan itu terasa akrab baginya. Gita Ramadhani mundur perlahan dan membiarkan pintu menutup sunyi di belakangnya. Pada hari-hari berikutnya, Gita Ramadhani menjalankan pekerjaannya dalam diam dan penuh kehati-hatian. Ia tidak membuat keributan, tidak memutar musik, dan tidak memulai percakapan kecuali bila perlu. Ia mulai memahami cara rumah itu berjalan. Waktu makan selalu sunyi. Ardian Pratama menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerja, dan Raka Mahendra hampir selalu sendirian. Ia tidak berusaha memaksa apapun. Saat berpapasan dengan Raka Mahendra di lorong, ia hanya memberi isyarat kecil dengan tangan. Kadang anak itu menoleh, kadang tidak. Gita Ramadhani tidak pernah menekan. Ia menghormati ruang milik anak itu, sebagaimana ia ingin orang lain menghormati ruang miliknya. Di dapur ia membuat perubahan kecil, menata rak-rak, membersihkan permukaan lebih teliti, dan setiap hari membuat rumah itu sedikit lebih rapi. Ardian Pratama menyadarinya, tetapi tidak banyak bicara. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Ia melihat bahwa Gita Ramadhani adalah orang yang konsisten, dapat dipercaya, dan lembut. Tidak ada drama, tidak ada kepribadian yang berlebihan, hanya kehadiran yang tenang. Dan di rumah yang dipenuhi kesunyian serta kenangan itu, itulah tepatnya yang mereka butuhkan. Hubungan Gita Ramadhani dengan Raka Mahendra tidak dibangun melalui kata-kata atau tindakan besar, melainkan melalui kehadiran. Ia tidak berusaha menghiburnya atau membuatnya ceria, ia hanya benar-benar memperhatikannya. Ia menyadari bagaimana anak itu selalu memeluk boneka kain yang sama, selalu duduk di sudut kamar yang sama,
dan bagaimana matanya mengikuti cahaya yang bergerak di dinding. Gita Ramadhani tidak mengatakan apapun tentang semua itu, tetapi ia menyesuaikan jadwal bersih-bersih agar tidak mengganggu saat Raka Mahendra berada di tempat favoritnya. Perlahan ia mulai meninggalkan benda-benda kecil untuk anak itu. Selimut yang dilipat rapi, segelas air hangat, buku bergambar yang dibuka di atas meja. Ia tidak mengharapkan balasan, dan pada awalnya memang tidak ada balasan. Namun ia tetap melakukannya, bukan untuk mengubah anak itu, melainkan untuk hadir di sisinya. Ia tidak tahu bahwa tindakan-tindakan kecil yang sunyi itu mulai membawa perubahan. Tanpa disadari, Gita Ramadhani memulai pekerjaannya bukan hanya sebagai asisten rumah tangga, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar melihat Raka Mahendra. Pada hari-hari berikutnya, Gita Ramadhani mulai mengamati Raka Mahendra lebih dekat. Ia tetap menjalankan tugas hariannya, membersihkan kamar dan menyiapkan makanan, tetapi memberi perhatian khusus setiap kali anak itu berada di dekatnya. Raka Mahendra masih belum berbicara, masih jarang menatap siapapun, dan masih memeluk erat boneka kesayangannya. Namun Gita Ramadhani mulai menyadari hal-hal kecil. Suatu sore, saat berjalan di lorong, ia tanpa sengaja menjatuhkan sendok kayu. Bunyinya tidak keras, hanya dentuman lembut ke lantai. Tetapi Raka Mahendra terkejut. Bahunya bergerak sedikit dan kepalanya menoleh pelan. Gita Ramadhani berhenti, tidak berkata apa-apa, hanya mengamatinya beberapa detik. Anak itu tidak menatap dirinya, tetapi reaksi kecil itu tertanam di pikirannya. Jika benar-benar tuli total, mengapa ia bereaksi seperti itu? Rasanya bukan kebetulan. Sejak saat itu, Gita Ramadhani mulai lebih memperhatikan bagaimana Raka Mahendra menanggapi dunia di sekelilingnya. Keesokan paginya ia mencoba sesuatu yang sederhana. Ia masuk ke lorong di luar kamar Raka Mahendra, berjalan perlahan, menaruh langkah dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Anak itu tidak bereaksi. Lalu ia mengubah caranya berjalan. Ia melangkah lebih berat, membiarkan tumitnya menghentak lantai sedikit lebih kuat. Raka Mahendra sedang duduk dekat pintu sambil memeluk bonekanya. Kepalanya tampak miring sedikit, seolah menyadari sesuatu. Sekali lagi Gita Ramadhani tidak berkata apa-apa. Malam itu, saat membersihkan lantai dapur, ia mengetukkan ujung gagang sapu ke ubin 2 kali. Suaranya tumpul, bukan nyaring. Raka Mahendra berada di dekat meja sambil mencoret-coret gambar di pinggir meja. Pada ketukan kedua, ia berkedip dan menoleh ke sekeliling. Gita Ramadhani tetap diam dan tenang. Itu adalah reaksi kecil lainnya. Tidak besar, tidak jelas, tetapi berarti sesuatu. Ia mulai berpikir mungkin Raka Mahendra tidak mendengar seperti kebanyakan orang, tetapi mungkin ia merasakan getaran, tekanan, atau suara rendah tertentu. Gita Ramadhani melanjutkan percobaan-percobaan kecil itu sepanjang minggu. Ia tidak pernah melakukannya secara mencolok dan tidak pernah menceritakannya kepada Ardian Pratama. Bukan karena menyembunyikan sesuatu, tetapi karena ia sendiri belum yakin apa arti semuanya. Suatu hari, saat mengelap deburak di ruang keluarga, ia mengetuk kayu pelan 2 kali. Raka Mahendra duduk di sofa dengan bonekanya. Sekali lagi anak itu hanya menggerakkan kepala sedikit. Di hari lain, ia menyapu lorong dengan sapu yang mengeluarkan suara gesekan lembut. Raka Mahendra menoleh sedikit ketika ia lewat di dekatnya. Gita Ramadhani mulai menyadari bahwa anak itu tampaknya lebih peka terhadap jenis suara tertentu, terutama suara rendah dan lembut. Ia juga memperhatikan bagaimana reaksinya ketika seseorang berjalan di dekatnya. Langkah berat membuatnya bergerak sedikit, sedangkan langkah ringan tidak. Gita Ramadhani mulai berpikir bahwa dunia Raka Mahendra mungkin tidak sepenuhnya sunyi. Mungkin Raka Mahendra tidak mendengar kata-kata atau suara seperti orang lain, tetapi entah bagaimana ia menyadari gerakan dan tekanan di sekelilingnya. Gita Ramadhani tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Tidak mencoba membuat rencana besar, dan tidak berusaha memperbaiki semuanya sekaligus. Ia hanya terus mengamati dan menguji dengan tenang. Setiap kali melihat sesuatu yang baru, ia menyimpannya dalam ingatan. Ia tidak memerlukan buku catatan. Pikirannya jernih dan mampu mengingat setiap detail. Saat berjalan melewati Raka Mahendra,
Ia mengubah kecepatan langkah dan berat pijakannya. Kadang anak itu tersentak kecil. Kadang jemarinya mencengkeram boneka kainnya lebih erat. Itu bukan gerakan acak, melainkan reaksi terhadap sesuatu yang ia rasakan. Gita Ramadhani juga mulai meletakkan benda ke lantai dengan lembut, lalu sedikit lebih keras, sambil terus memperhatikan bahasa tubuh Raka Mahendra. Reaksinya tak pernah besar, tetapi selalu ada, nyata dan konsisten. Semakin ia memperhatikan, semakin ia yakin bahwa Raka Mahendra tidak sedemikian terputus dari dunia seperti yang dipikirkan orang-orang. Anak itu hidup di dunia yang menangkap sinyal dengan cara berbeda. Gita Ramadhani mulai percaya bahwa anak laki-laki yang dianggap tak terjangkau itu mungkin selama ini mendengar dengan caranya sendiri. Suatu malam, Gita Ramadhani masuk ke ruang makan tempat Raka Mahendra duduk diam. Ia tidak berbicara. Sebagai gantinya, ia menghentakkan kaki dengan mantap di lantai kayu hingga permukaannya bergetar. Kepala Raka Mahendra menoleh perlahan. Ia tidak memandang Gita Ramadhani, tetapi jelas menyadari sesuatu. Gita Ramadhani tetap diam, lalu mundur perlahan, kali ini dengan langkah lembut dan hampir tanpa suara. Raka Mahendra tidak bergerak. Ia mengulangi hal yang sama 3 kali lagi sepanjang minggu itu. Setiap kali, Raka Mahendra hanya bereaksi pada langkah yang lebih berat. Gita Ramadhani mulai memahami bahwa cara kerja indera anak itu berbeda. Mungkin itu bukan mendengar seperti biasanya. Mungkin itu campuran antara merasakan dan menangkap sesuatu yang tak dilihat orang lain. Ia tidak menceritakannya kepada Ardian Pratama, bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi karena ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Semua itu masih berupa momen kecil, perubahan kecil, putaran kepala ringan, sentakan singkat, tetapi bagi Gita Ramadhani semuanya berbicara sangat jelas. Kini ia tidak lagi melihat Raka Mahendra sebagai anak yang mati rasa, melainkan sebagai seseorang yang berkomunikasi dengan cara yang sangat sunyi. Pada akhir minggu itu, Gita Ramadhani yakin bahwa Raka Mahendra tidak sepenuhnya terputus dari dunia. Ia belum mengetahui seluruh kebenaran, tetapi tahu cukup banyak untuk mulai mengubah cara berinteraksi dengannya. Ia terus mengamati dalam diam, tidak pernah mengganggu rutinitas anak itu dan tidak pernah memaksanya memberi respons. Sebaliknya, ia mencoba hal-hal baru secara lembut, mengetuk dekat kaki Raka Mahendra, menggeser perabot sedikit, lalu melihat bagaimana anak itu menanggapi gerakan mendadak atau suara latar yang halus. Ia masih belum membagikan pikirannya kepada Ardian Pratama. Ia ingin yakin sepenuhnya sebelum berbicara, tetapi jauh di dalam dirinya sesuatu telah berubah. Gita Ramadhani tidak lagi melihat Raka Mahendra sebagai anak yang diam dan jauh. Ia melihat seorang anak yang merasakan lebih banyak daripada yang ditunjukkannya, seorang anak yang diam-diam selaras dengan dunia menurut caranya sendiri. Ia terus bekerja dengan tenang dan hati-hati, mengumpulkan detail-detail kecil dan menyimpannya rapat dalam benaknya. Anak yang tampak hilang bagi semua orang itu mungkin sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Suatu sore yang biasa di perkebunan, Gita Ramadhani sedang membersihkan lemari di kamar tamu, mencari debu dan barang yang tertinggal. Sebagian besar rak kosong, tetapi di salah satu laci, di bawah tumpukan kain lama, ia menemukan sesuatu yang kecil, sebuah earbud nirkabel. Hanya 1 buah, sedikit berdebu, tetapi masih dalam keadaan baik. Ia memandang benda itu sejenak, lalu membersihkannya dengan kain lembut dan meletakkannya di meja dekat sana. Beberapa waktu kemudian, saat merapikan ponselnya dan teringat musik yang dulu sering ia putarkan untuk bayinya, sebuah gagasan muncul di benaknya. Itu bukan sesuatu yang direncanakan, dan Gita Ramadhani sendiri tidak yakin mengapa gagasan itu muncul. Ia menyalakan ponselnya, menghubungkannya ke earbud, lalu mencari melodi instrumental yang lembut. Setelah itu, dengan gerakan pelan dan hati-hati, ia mendekati tempat Raka Mahendra duduk dan meletakkan earbud itu perlahan dekat telinga kanan anak itu. Pada awalnya Gita Ramadhani tidak berharap apapun akan terjadi. Raka Mahendra memeluk boneka kainnya seperti biasa, menunduk dengan wajah tenang namun jauh. Musik itu mengalun pelan, hanya melodi lambat dengan irama damai tanpa kata-kata. Gita Ramadhani terdiam sambil mengamati. Lalu sesuatu berubah. Mata Raka Mahendra terbuka sedikit lebih lebar. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi ekspresinya berubah.
Ia menoleh sedikit ke satu sisi dan kepalanya miring perlahan, seolah mencoba mencari sumber sesuatu yang asing. Jantung gitar Ramadhani berdegup lebih cepat. Reaksi itu memang kecil, tetapi sangat jelas. Itu bukan seperti gerakan acak biasanya atau reaksi terhadap sentuhan maupun getaran. Ini berbeda. Ia tidak berbicara dan tidak bertanya apapun, ia hanya menunggu. Setelah 1 menit, kepala Raka Mahendra miring sedikit lebih jauh dan alisnya bertemu, menunjukkan bahwa ia sedang berusaha memahami sesuatu. Gitar Ramadhani perlahan menjauhkan earbud itu dan mematikan musik, tetap diam sambil terus mengamatinya dari dekat. Keesokan harinya ia mengulangi percobaan itu. Kali ini ia mencoba suara yang berbeda, suara alam bercampur musik lembut. Ia mendekatkan earbud ke telinga kiri Raka Mahendra, hanya untuk melihat apakah reaksinya akan sama. Sekali lagi anak itu tidak terkejut dan tidak panik, tetapi ia berkedip 2 kali lalu mengangkat kepala. Jari-jarinya bergerak sedikit, melonggarkan genggaman pada boneka kainnya. Ia tidak tersenyum, tetapi ada sesuatu di wajahnya yang tampak lebih hidup. Gitar Ramadhani melihat bibir anak itu bergerak samar, hampir seperti sedang merasakan suara di dalam dirinya sendiri. Itu bukan refleks, bukan gerakan tanpa sadar. Ia sedang berusaha memahami. Momen itu membuat dada gitar Ramadhani terasa sesak oleh emosi. Ia tidak berteriak dan tidak menangis, tetapi hatinya bergetar kuat. Ia menatap Raka Mahendra dengan saksama lalu mulai memutar melodi yang berbeda-beda, selalu lembut dan tidak pernah keras, dan setiap kali selalu ada reaksi kecil namun nyata. Raka Mahendra merespons bukan dengan takut atau bingung, melainkan dengan perhatian penuh. Selama beberapa hari berikutnya, gitar Ramadhani terus mencoba suara-suara baru. Ia memakai ponselnya untuk mencari musik tenang, ritme sederhana, atau melodi yang menenangkan. Ia memastikan tidak membuat Raka Mahendra kewalahan. Setiap kali ia menunggu saat yang tepat. Ia mendekat dalam diam dan meletakkan earbud dekat salah satu telinga anak itu. Kadang ia bahkan tidak memasukkannya, hanya menahannya cukup dekat agar suara bisa sampai. Dan setiap kali Raka Mahendra bereaksi, ia memiringkan kepala, berkedip perlahan, atau menggerakkan matanya ke arah tangan gitar Ramadhani. Suatu kali, ketika mendengarkan musik piano yang lembut, Raka Mahendra bahkan tersenyum sedikit. Bukan senyum lebar, hanya lengkungan tipis di bibirnya yang cepat menghilang. Gitar Ramadhani terdiam hampir tak berani bernapas. Ia tahu apa yang sedang ia lihat. Itu bukan gerakan acak, bukan hayalan, itu nyata. Raka Mahendra bukan hanya merasakan getaran, ia mengenali suara, ia sedang mendengar sesuatu, dan perlahan sesuatu di dalam dirinya mulai terbangun. Gitar Ramadhani belum menceritakannya kepada Ardian Pratama. Ia merasa membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak kepastian. Penemuan ini terlalu penting untuk tergesa-gesa. Ia melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, bertindak seolah tak ada yang berubah. Namun setiap kali ia berdua saja dengan Raka Mahendra, ia memakai kesempatan itu untuk mencoba jenis suara lain, angin, burung, suara lembut manusia, bahkan kata-kata tanpa arti. Raka Mahendra memberi reaksi berbeda tergantung jenis suara yang didengarnya. Dengan musik ia tampak tenang, dengan suara air atau hutan ia terlihat penasaran. Dengan suara percakapan dari kejauhan, Raka Mahendra tampak berkonsentrasi lebih dalam. Gitar Ramadhani juga menyadari bahwa anak itu memiliki kecenderungan pada satu telinga dibanding telinga lainnya. Sisi kanan selalu memunculkan reaksi yang lebih kuat. Ia menyimpan hal itu dalam ingatan. Semuanya begitu halus, namun penuh arti. Tidak dibutuhkan kata-kata besar atau gerakan mencolok. Perubahan kecil pada Raka Mahendra sudah mengatakan segalanya. Ada sesuatu di dalam diri anak itu yang selama ini diabaikan atau disalahartikan, namun kini mulai terlihat sedikit demi sedikit. Suatu sore, gitar Ramadhani duduk di lantai tepat di depan Raka Mahendra. Kini anak itu memperhatikannya dengan saksama, tidak terus-menerus, tetapi cukup sering. Ia memegang earbud di tangannya tanpa menyalakannya terlebih dahulu. Ia menatap benda itu, menunggu sampai pandangan mereka bertemu, lalu memutar musik lambat dengan alunan gesek yang lembut. Ia mendekatkan earbud itu ke telinga Raka Mahendra.
Kali ini Raka Mahendra bukan hanya bereaksi. Ia perlahan menggerakkan kepala mendekati sumber suara. Matanya tetap terbuka dan fokus. Kedua tangannya tenang di pangkuan. Gita Ramadhani melihat bagaimana wajah anak itu melunak dan senyum kecil kembali muncul. Senyum itu bertahan beberapa detik lebih lama. Kali ini ia tahu persis apa yang sedang dilihatnya. Itu bukan refleks, bukan kebetulan, melainkan kesadaran, pemahaman, dan pendengaran. Ia tidak memerlukan bukti dari mesin atau kata-kata seorang dokter. Anak laki-laki yang selama ini dianggap tuli total sedang merespon suara. Bagi Gita Ramadhani, hal itu mengubah segalanya. Malam-malam berikutnya ia sulit tidur. Reaksi-reaksi kecil yang ditunjukkan Raka Mahendra terhadap suara terus terbayang di kepalanya. Itu bukan dugaan dan bukan mimpi. Semuanya nyata. Namun semua yang pernah dikatakan orang tentang Raka Mahendra justru menyatakan sebaliknya. Anak itu seharusnya tuli sepenuhnya. Tetapi bagaimana jika itu tidak benar? Bagaimana jika ada sesuatu yang selama ini terlewat? Suatu pagi, ketika membersihkan lorong dekat ruang medis lama, Gita Ramadhani melihat lemari sempit dengan kunci rusak. Ia belum pernah membukanya. Karena rasa ingin tahu dan kegelisahan yang terus mengganggu, ia membuka pintu lemari itu. Di dalamnya terdapat beberapa kotak, botol obat berdebu, dan map-map lama. Sebagian label sudah pudar, tetapi beberapa masih bisa dibaca. Ia menemukan wadah-wadah kecil dengan nama kimia panjang yang tidak dikenalnya. Banyak di antaranya tampak seperti sudah digunakan bertahun-tahun lalu. Ia mengambil beberapa botol dan membaca labelnya dengan teliti. Nama-nama itu terasa asing, tetapi entah mengapa tampak penting. Saat tidak ada siapapun di sekitar, ia memotret semuanya dengan ponselnya. Malam harinya, Gita Ramadhani duduk di kamarnya dan mulai mencari informasi di internet. Ia mengetik nama obat satu persatu, menyalinnya persis dari foto yang diambil. Hasil pencarian muncul perlahan. Beberapa nama berkaitan dengan antibiotik, sementara yang lain berhubungan dengan pengobatan neurologis. Ada satu obat tertentu yang muncul di banyak situs medis. Nama ilmiahnya panjang, tetapi artikel-artikel itu menyebut kemungkinan efek samping pada anak-anak, terutama bila digunakan dalam jangka waktu lama. Salah satu efek samping itu adalah kerusakan pendengaran, sementara atau permanen. Gita Ramadhani menatap layar ponselnya, membaca baris yang sama berulang kali. Ia membuka sumber lain untuk memastikan itu bukan hanya satu artikel. Peringatan yang sama muncul lagi. Penggunaan jangka panjang dapat memengaruhi perkembangan saraf pendengaran. Ia bersandar ke kursi dengan tubuh lemas. Sangat mungkin Raka Mahendra pernah meminum obat-obat itu. Obat itu diberikan kepadanya ketika masih kecil. Pikiran Gita Ramadhani berputar cepat. Semakin banyak ia membaca, semakin serius semuanya terdengar. Keesokan harinya ia kembali ke lemari itu dan memeriksa barang-barang lain yang tersisa. Ia tidak mengambil apapun, tetapi menghafal beberapa label tambahan. Beberapa botol memiliki nama Raka Mahendra tercetak di sana, dengan tanggal lama yang ditulis menggunakan pena. Itulah kepastian yang sebenarnya tidak ingin ia temukan. Obat-obat itu bukan hanya disimpan di sana, obat-obat itu benar-benar pernah digunakan. Gita Ramadhani duduk di lantai sambil memegang salah satu kotak kecil di tangannya. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Mengapa obat-obat ini dipakai? Siapa yang meresepkannya? Apakah Ardian Pratama mengetahui risikonya? Ia tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Bisa saja ada alasan medis tertentu, tetapi satu pikiran terus menghantuinya. Jika obat-obat itu diberikan kepada Raka Mahendra dalam waktu lama saat masih sangat kecil, obat itu mungkin telah merusak pendengarannya. Mungkin anak itu tidak lahir tuli sepenuhnya. Mungkin semuanya terjadi karena pengobatan tersebut. Gita Ramadhani merasakan gelombang sesak di dadanya. Ada sesuatu yang tidak terasa benar dalam seluruh kisah ini. Hari itu ia tidak berbicara kepada Ardian Pratama. Ia tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan itu. Ia belum memiliki bukti kuat, hanya dugaan. Jika ia menceritakan temuannya, pria itu bisa bersikap defensif atau marah.
Ia tidak ingin menuduh siapapun secara tidak adil, tetapi pada saat yang sama ia tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja ditemukan. Ia terus memikirkan cara Raka Mahendra merespons suara. Reaksi-reaksi itu bukan kebetulan. Ia sudah mengujinya berkali-kali. Kini, setelah mengetahui apa yang dapat dilakukan obat itu, semuanya terasa saling terhubung. Namun ia juga menyadari hal lain. Sudah sangat lama tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan Raka Mahendra dari dekat. Semua orang menerima diagnosis lama lalu melanjutkan hidup. Gita Ramadhani merasa bahwa Raka Mahendra telah ditempatkan di dunia sunyi lalu dibiarkan tinggal di sana, tanpa ada yang sungguh memeriksa apakah dunia itu masih masuk akal. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengembalikan botol-botol obat ke lemari. Ada sesuatu yang salah. Kini ia yakin akan hal itu. Hari-hari berikutnya terasa berat. Gita Ramadhani tetap menjalankan tugasnya dengan hati-hati, tetapi pikirannya selalu sibuk. Setiap kali melihat Raka Mahendra, ia mengamatinya dengan perhatian yang baru. Ia memperhatikan bahasa tubuh anak itu, cara ia menoleh ketika orang lewat, dan bagaimana ia merespons suara-suara halus di sekitarnya. Semua detail kecil itu mendukung keyakinan yang kini tumbuh di dalam dirinya. Raka Mahendra masih bisa mendengar sesuatu. Mungkin tidak sempurna, mungkin tidak jelas, tetapi tetap ada. Dan jika itu benar, maka seluruh cara mereka memperlakukannya harus berubah. Gita Ramadhani ingin menolong, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki sendirian. Ia tetap diam, namun di dalam hati sedang bersiap. Ia membaca ulang artikel-artikel medis, menyimpan tautan penting, dan merapikan catatan-catatan kecilnya. Ia tidak ingin bertindak karena emosi, ia ingin datang membawa fakta. Jika ia memutuskan berbicara kepada Ardian Pratama, ia harus yakin pada setiap kata yang diucapkan. Suatu malam, Gita Ramadhani duduk di ranjang sambil memegang ponselnya, melihat lagi foto-foto botol obat itu. Pikirannya melaju cepat. Ini bukan lagi sekadar soal apakah Raka Mahendra tuli atau tidak. Kini persoalannya jauh lebih dalam, apakah anak itu pernah diberi kesempatan untuk benar-benar dipahami. Mungkin semua orang, termasuk Ardian Pratama, terlalu sibuk menghadapi duka kehilangan istrinya dan keheningan rumah itu, sampai tak ada yang cukup memperhatikan Raka Mahendra. Mungkin selama bertahun-tahun anak itu sudah berusaha memberi tanda, tetapi tak seorang pun melihatnya. Gita Ramadhani merasakan tanggung jawab yang semakin besar. Ia tidak bisa membuktikan semuanya. Tetapi satu hal sangat jelas. Ada bagian dari kisah Raka Mahendra yang telah diabaikan. Ia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atau bagaimana semua ini terjadi. Namun jauh di dasar hatinya tumbuh keyakinan yang sunyi. Ada sesuatu yang salah. Dan mungkin, hanya mungkin, Raka Mahendra belum pernah benar-benar didengar. Selama berhari-hari Gita Ramadhani memikirkan apa yang harus dilakukan berikutnya. Setelah semua yang ia lihat, Raka Mahendra bereaksi terhadap suara, penemuan obat-obatan itu, dan perubahan ekspresi wajah anak tersebut, ia tahu bahwa dirinya tidak bisa berhenti sekarang. Kini semuanya bukan lagi sekadar pengamatan. Gita Ramadhani tahu ia harus melangkah lebih jauh. Pagi itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia berjalan menuju kamar Raka Mahendra dan menemukan anak itu duduk di lantai seperti biasa, memeluk boneka kain lamanya. Cahaya matahari masuk samar melalui jendela, membentuk sinar lembut di atas karpet. Gita Ramadhani duduk di depannya dengan perlahan dan tenang. Ia mengeluarkan earbud nirkabel dari saku dan menunjukkannya. Suaranya lembut dan menenangkan. Raka Mahendra, katanya pelan, saya akan memutarkan suara sekarang, ya. Anak itu tidak menjawab, tetapi menatap dirinya. Itu sudah cukup. Gita Ramadhani menghubungkan earbud ke ponselnya, memilih musik lembut, lalu mendekatkannya ke telinga anak itu. Musik mulai terdengar. Sebuah melodi tenang, hanya piano dan gesekan nada yang halus, lambat dan damai. Gita Ramadhani tidak berkata apa-apa. Ia mengamati Raka Mahendra dari dekat. Pada awalnya anak itu diam saja. Lalu matanya berkedip dan alisnya sedikit berkerut. Dahinya menegang, menunjukkan kebingungan atau mungkin konsentrasi.
Gita Ramadhani menjaga volume tetap rendah dan tidak menggerakkan earbud itu. Ia melihat kepala Raka Mahendra sedikit berputar seperti sebelumnya. Lalu sesuatu terjadi. Raka Mahendra membuka mulut sedikit. Pada awalnya tidak ada suara keluar. Ia menutupnya lagi. Matanya tetap tertuju pada wajah Gita Ramadhani. Kemudian, dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Saya rasa saya mendengar ibu." Tubuh Gita Ramadhani membeku. Ia tidak bisa bergerak, bahkan nyaris tidak bisa bernapas. Kata-kata itu keluar perlahan, terputus-putus, seolah anak itu sedang berusaha mengingat cara mengucapkannya. Suaranya tidak keras dan tidak jelas, tetapi nyata. Itu pertama kalinya ia mendengar Raka Mahendra berbicara, dan kata yang ia pilih, "Ibu," menembus hatinya. Tangan Gita Ramadhani mulai gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Untuk sesaat, segalanya terasa berhenti. Raka Mahendra kembali memeluk boneka kainnya, tetapi wajahnya tampak berbeda. Bibirnya masih sedikit terbuka, seolah ia sendiri terkejut mendengar suara miliknya. Gita Ramadhani mencondongkan tubuh lebih dekat dengan lembut. "Raka Mahendra," katanya lirih, "bisakah kamu mengatakannya sekali lagi?" Anak itu tidak menjawab. Ia menoleh ke sisi lain lalu menunduk, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya ketenangan. Gita Ramadhani tidak memaksa. Ia tahu ini bukan saat untuk meminta lebih banyak. Yang penting adalah apa yang baru saja terjadi. Anak itu berbicara, bukan karena diperintah, bukan karena dipaksa, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya terhubung dengan momen itu. Ini bukan hanya soal mendengar musik, ini jauh lebih dalam. Kata ibu itu penuh arti. Gita Ramadhani merasakan air mata mulai naik ke pelupuk, namun ia menahannya. Ia tidak ingin menakuti anak itu atau merusak momen tersebut. Ia duduk di sana bersamanya dalam waktu lama tanpa bicara, hanya tetap berada di dekatnya. Pikirannya berputar-putar, tetapi hatinya terasa penuh. Suara Raka Mahendra tadi lembut, patah-patah, hampir seperti seseorang berbicara dalam mimpi, tetapi suara itu nyata. Itu berarti anak itu menyimpan kata-kata di suatu tempat dalam dirinya, menyimpan kenangan, perasaan, bahkan mungkin pikiran yang belum pernah dibagikan. Gita Ramadhani teringat semua yang dikatakan para dokter, bahwa anak itu tidak akan berbicara, bahwa ia tak bisa dijangkau, namun kini ia baru saja membisikkan satu kata yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan mengapa Raka Mahendra memilih kata itu. Mungkin musik tadi membangkitkan kenangan. Mungkin membuka ingatan lama. Atau mungkin setelah sekian lama, itulah kata yang paling ingin ia ucapkan. Gita Ramadhani menyadari sesuatu yang lebih besar. Ini bukan pencapaian kecil, ini adalah tanda, sebuah kunci. Raka Mahendra bukan hanya bereaksi, ia sedang berusaha berkomunikasi. Gita Ramadhani menyeka air mata di pipinya diam-diam. Ia tidak ingin anak itu melihat dirinya menangis. Meski air mata itu datang dari kebahagiaan dan keterkejutan, ia kembali menatap Raka Mahendra. Anak itu sudah kembali ke posisi biasanya, duduk sambil memeluk bonekanya dan menunduk ke lantai. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kini kamar itu tidak lagi terasa sama. Gita Ramadhani tahu bahwa sesuatu yang penting baru saja terjadi. Bukan hanya perubahan perilaku, tetapi perubahan dalam hubungan mereka. Raka Mahendra telah memilih untuk berbicara. Itu berarti ada sesuatu yang berhasil menjangkaunya, sesuatu yang emosional, sesuatu yang nyata. Gita Ramadhani tidak mampu menjelaskan bagaimana atau mengapa, tetapi ia tahu ini bukan kebetulan, bukan kejadian sesaat, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Ia berdiri perlahan lalu memberinya senyum kecil. "Terima kasih, Raka Mahendra," bisiknya. Setelah itu ia menjauh dan membiarkan anak itu tenang. Dadanya terasa berat sekaligus ringan. Kini semuanya bukan lagi tentang rasa ingin tahu atau keraguan. Saat Gita Ramadhani keluar dari kamar dan berjalan menyusuri lorong, pikirannya terasa jernih untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Ia tidak lagi bingung dan tidak lagi ragu. Ia telah melihat sesuatu yang nyata, mendengar sesuatu yang nyata,
Dan sekarang ia memahami apa sebenarnya perannya di rumah itu. Ia bukan hanya asisten rumah tangga, bukan hanya seseorang yang singgah sementara. Ia ditempatkan di sana karena sebuah alasan. Raka Mahendra telah membuka sebuah pintu, dan ia harus menjaganya. Ia harus memastikan tidak ada yang menutup pintu itu lagi. Ia tidak akan tergesa-gesa dan tidak akan membuat janji yang tak bisa ditepati. Namun mulai saat ini ia akan menjadi suara bagi Raka Mahendra ketika diperlukan, menjadi penopang saat keadaan sulit. Dunia selama ini memperlakukan anak itu seolah ia tidak mampu merasakan, berbicara, atau terhubung dengan siapapun, padahal itu salah. Raka Mahendra memiliki suara, memiliki sesuatu untuk disampaikan, dan kini misi Gita Ramadhani telah jelas. Ia akan melindungi suara itu dengan seluruh yang ia miliki. Gita Ramadhani memutuskan melakukan satu tes suara lagi dengan Raka Mahendra. Momen terakhir saat anak itu berbicara, meski hanya beberapa kata, masih segar dalam ingatannya. Ia merasa sesuatu yang dalam di dalam diri anak itu telah terbangun. Sore itu ia kembali duduk bersama Raka Mahendra di kamar. Anak itu diam sambil memeluk boneka kainnya, namun kini memperhatikannya dengan saksama. Gita Ramadhani tersenyum lembut, menghubungkan earbud ke ponselnya, lalu memilih musik instrumental yang tenang. "Siap?" tanyanya pelan. Raka Mahendra tidak menjawab, tetapi tubuhnya tetap rileks. Gita Ramadhani mendekatkan earbud itu perlahan ke telinganya. Ketika musik mulai terdengar, Raka Mahendra berkedip dan kepalanya miring seperti sebelumnya. Gita Ramadhani mengamati setiap reaksinya dengan teliti. Lalu tepat ketika anak itu membuka mulut sedikit, seolah hendak berbicara lagi, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ardian Pratama berdiri di sana dengan mata terbelalak karena terkejut. Ia menatap langsung ke arah Gita Ramadhani, melihat earbud itu, dan wajahnya seketika berubah dari bingung menjadi marah. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Ardian Pratama sambil masuk ke kamar. Suaranya keras dan dipenuhi amarah. Gita Ramadhani cepat berdiri, memegang ponsel di satu tangan sementara earbud yang masih memutar musik ada di tangan lainnya. "Ini bukan seperti yang Bapak pikirkan," ia mencoba menjelaskan, tetapi Ardian Pratama memotongnya lagi. "Kamu memberi suara ke telinganya?" Dia tuli. "Kamu tidak boleh melakukan itu." Raka Mahendra tampak ketakutan dan mundur sedikit. Suara Ardian Pratama memenuhi ruangan dengan ketegangan. "Kamu tidak punya hak," teriaknya. Gita Ramadhani mencoba menjelaskan, tetapi pria itu belum siap mendengarkan. Lalu sesuatu yang sama sekali tak terduga terjadi. Raka Mahendra melepaskan boneka kainnya, bangkit dari lantai, lalu berlari ke arah Gita Ramadhani. Ia memeluk pinggang perempuan itu erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Gita Ramadhani dan Ardian Pratama sama-sama membeku. Kamar itu hening selama 1 detik. Kemudian, dengan suara tenang namun jelas, Raka Mahendra mengatakan sesuatu yang tidak siap didengar oleh keduanya. "Saya mendengar suara." Kemarahan Ardian Pratama perlahan menghilang. Ia menatap putranya tanpa mampu berkata-kata. Gita Ramadhani pun tak bergerak. Raka Mahendra masih memeluknya erat sambil menempelkan wajah ke perutnya. Lalu ia menoleh kepada ayahnya dan mengulangi dengan lebih jelas. "Kali ini saya benar-benar mendengar." Suaranya tidak keras, tetapi penuh makna. Mulut Ardian Pratama sedikit terbuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menatap putranya sambil berkedip berulang kali, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Selama bertahun-tahun ia percaya bahwa Raka Mahendra tuli sepenuhnya. Ia membangun seluruh hidupnya di atas keyakinan itu. Namun kini Raka Mahendra berdiri di hadapannya, berbicara, merespon suara, sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Momen itu terasa berat dan nyata. Gita Ramadhani akhirnya mundur sedikit sambil meletakkan tangannya di punggung Raka Mahendra. Ardian Pratama memandang mereka berdua dengan mata penuh ketidakpercayaan. Dunianya baru saja berubah total. Kamar itu tetap hening beberapa saat. Tak seorang pun bergerak. Perlahan Ardian Pratama duduk di tepi ranjang. Matanya masih tertuju pada putranya. "Katakan lagi," ucapnya pelan. Raka Mahendra mengangguk lalu berbisik sekali lagi.
Saya mendengar, kini itu bukan sekadar kalimat, melainkan kebenaran. Ardian Pratama menutupi wajahnya dengan kedua tangan sejenak. Saat ia menurunkannya, ekspresinya telah berubah. Ia tampak lelah, hancur, tetapi juga lebih terbuka. Sudah berapa lama ini terjadi? Tanyanya kepada Gita Ramadhani. Perempuan itu menceritakan semuanya. Airbud, reaksi-reaksi kecil Raka Mahendra, obat-obatan yang ia temukan, dan penelitian yang telah ia lakukan. Ardian Pratama mendengarkan dalam diam. Ketika obat-obatan disebut, wajahnya menegang. Saya kira semua itu membantu, gumamnya. Saya tidak tahu, Gita Ramadhani tidak menghakiminya. Ia hanya mengangguk dan berkata lembut, mungkin sudah waktunya menghentikannya. Ardian Pratama tidak berdebat. Ia berdiri dan berkata tegas, hentikan semua obat hari ini juga. Kali ini tidak ada keraguan dalam suaranya. Pada hari-hari berikutnya, segalanya berubah. Ardian Pratama menelepon dokter lama dan memerintahkan penghentian seluruh pengobatan secepatnya. Ia tidak memberi penjelasan panjang, hanya mengatakan bahwa sudah waktunya melakukan evaluasi baru. Gita Ramadhani melanjutkan sesi-sesi tenangnya bersama Raka Mahendra, memperdengarkan berbagai suara, musik, dan suara manusia. Dan Raka Mahendra terus merespons. Ia lebih sering tersenyum, menoleh saat seseorang memanggil namanya dengan suara pelan, bahkan mulai mencoba mengulang kata-kata sederhana. Perkebunan Pratama yang dulu hanya dipenuhi kesunyian kini mulai memiliki suara-suara baru, lembut, kecil, tetapi sangat berarti. Ardian Pratama menghabiskan lebih banyak waktu mengamati putranya, duduk dekat saat Gita Ramadhani bekerja dengannya. Ia tidak ikut campur, hanya mengamati, mencoba memahami anak yang selama ini ia salah pahami. Gita Ramadhani mencatat setiap reaksi Raka Mahendra, selalu lembut dan selalu sabar. Rutinitas lama perlahan memudar, digantikan kebiasaan baru yang penuh percobaan, kesalahan, dan penemuan. Kini sudah jelas bahwa Raka Mahendra bisa mendengar. Menjelang akhir minggu, tak ada lagi keraguan. Raka Mahendra mendengar suara, meski tidak memprosesnya seperti anak-anak lain dan belum berbicara lancar, tetapi ia bukan lagi anak pendiam yang selama ini mereka kira. Ardian Pratama melihat putranya tertawa kecil saat menonton kartun di ponsel Gita Ramadhani, melihat kakinya bergerak mengikuti irama lagu, bahkan mendengarnya berbisik lagi ketika ingin memutar musik sekali lagi. Kebenaran tidak lagi tersembunyi. Kebenaran itu ternyata selalu ada di sana, menunggu untuk ditemukan. Ardian Pratama tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi sesuatu yang sangat penting telah terjadi. Sebuah pintu telah terbuka. Untuk pertama kalinya, ayah dan anak berbagi sesuatu yang nyata, sesuatu yang menghubungkan mereka melampaui kesunyian. Suatu malam Ardian Pratama menatap Gita Ramadhani dan hanya berkata, "Terima kasih." Gita Ramadhani tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk. Tahu bahwa tugasnya belum selesai, tetapi kini ia tidak sendirian. Kebenaran telah mengubah segalanya dan tidak bisa diabaikan lagi. Namun Gita Ramadhani tidak bisa berhenti memikirkan obat-obatan itu, bahkan setelah melihat kemajuan Raka Mahendra. Tanpa penjelasan yang jelas, ia membutuhkan lebih dari sekadar artikel internet dan dugaan. Ia membutuhkan pendapat profesional. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia mengambil salah satu botol obat yang diam-diam ia simpan, lalu membungkusnya dengan kain. Keesokan harinya, saat waktu istirahatnya, Gita Ramadhani mengunjungi sahabat lamanya dari sekolah keperawatan yang kini telah menjadi dokter. Namanya Dr. Laras Wijaya. Gita Ramadhani tidak menjelaskan terlalu banyak. Ia hanya menyerahkan botol obat itu dan bertanya, "Bisakah dokter memberitahu saya apakah ini bisa memengaruhi pendengaran seorang anak?" Dr. Laras Wijaya melihat label botol itu, lalu menatap Gita Ramadhani. "Ini senyawa yang kuat," katanya. "Bukan untuk anak-anak, apalagi digunakan dalam jangka panjang." Ia meminta waktu untuk meneliti lebih dalam. Esok harinya Dr. Laras Wijaya menelepon dan berkata, "Kamu benar untuk khawatir. Zat di dalam botol itu pernah terlibat dalam beberapa kasus serius." Perut Gita Ramadhani terasa mual mendengarnya. Dr. Laras Wijaya lalu duduk bersamanya dan menjelaskan semua yang telah ditemukan. Kandungan aktif obat itu dapat mengganggu perkembangan saraf pendengaran,
terutama pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Botol yang dibawa Gita Ramadhani menunjukkan pemakaian berulang selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Setelah itu Dr. Laras Wijaya menunjuk nama yang tercetak pada label resep. Dr. Arman Suryatno, nama ini terasa familiar katanya. Setelah memeriksa basis data medis, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dr. Arman Suryatno telah kehilangan izin praktiknya beberapa tahun lalu. Ia pernah dituduh melakukan praktik medis tidak etis terhadap anak-anak. Menurut catatan resmi, ia bekerja sama dengan laboratorium farmasi swasta dan meresepkan obat percobaan yang belum disetujui, kadang tanpa persetujuan penuh dari orang tua pasien. Obat-obatan itu merupakan bagian dari uji klinis tersembunyi. Jantung Gita Ramadhani berdegup keras saat mendengarnya. Ini bukan sekadar kesalahan, ini disengaja. Raka Mahendra mungkin telah dijadikan bahan percobaan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Dr. Laras Wijaya, ia kembali ke perkebunan Pratama dengan tangan gemetar, tidak tahu bagaimana harus menyampaikan semuanya kepada Ardian Pratama. Gita Ramadhani menunggu sampai Raka Mahendra tertidur. Setelah itu ia meminta Ardian Pratama duduk di ruang keluarga, meletakkan botol obat di atas meja, lalu menunjukkan dokumen-dokumen yang telah dicetak untuknya oleh Dr. Laras Wijaya. Pada awalnya Ardian Pratama tidak berkata apa-apa. Ia membaca setiap baris perlahan sambil membalik halaman satu demi satu. Wajahnya menjadi pucat. Saat sampai pada bagian tentang pencabutan izin praktik Dr. Arman Suryatno, kertas itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Ia membungkuk ke depan sambil memegang kepala. Saya percaya kepadanya, katanya dengan suara rendah. Saya percaya semua yang dia katakan tentang Raka Mahendra. Saya membiarkan dia memberi pil-pil itu tanpa bertanya lebih jauh. Gita Ramadhani duduk di sampingnya, tetapi tidak langsung berbicara. Ia membiarkan pria itu mencerna semuanya. Setelah beberapa menit, Ardian Pratama menatapnya dan berkata, dia melakukan ini pada anak laki-laki saya, suaranya pecah. Gita Ramadhani mengangguk. Tetapi sekarang kita tahu. Dan sekarang kita bisa melakukan sesuatu. Ardian Pratama memandangnya dengan mata lelah. Saya seharusnya melindunginya. Saya gagal, kamu tidak tahu apa-apa saat itu, jawab Gita Ramadhani lembut. Kamu sedang berduka, sendirian, dan putus asa mencari pertolongan. Ardian Pratama menggeleng, tetapi berkata pelan, itu tidak menghapus apa yang sudah terjadi. Gita Ramadhani setuju, namun mengingatkannya bahwa tenggelam dalam rasa bersalah tidak akan menolong Raka Mahendra. Sekarang yang penting adalah apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Raka Mahendra sedang bangkit. Mereka tidak bisa mundur lagi. Ardian Pratama mengangguk perlahan. Kamu benar, bisiknya. Malam itu mereka tetap terjaga sambil berbicara lama. Mereka membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan, menghubungi dokter baru untuk pemeriksaan independen menyeluruh, mengumpulkan semua catatan medis yang berhubungan dengan Dr. Arman Suryatno, dan mungkin mencari pengacara. Ardian Pratama mengakui bahwa ia masih belum mengerti bagaimana semuanya bisa menjadi seburuk ini, tetapi ia siap menghadapi kebenaran. Gita Ramadhani merasakan energi baru di antara mereka. Kini bukan hanya kesedihan, melainkan tekad. Untuk pertama kalinya mereka bekerja sebagai satu tim, bukan hanya demi keselamatan Raka Mahendra, tetapi demi keadilan baginya. Keesokan paginya, mereka mulai menelepon ke berbagai tempat. Ardian Pratama menghubungi seorang dokter spesialis anak di Jakarta, seseorang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Dr. Arman Suryatno maupun laboratorium lama itu. Gita Ramadhani membantu merapikan dokumen dan menyusun kronologi seluruh perawatan Raka Mahendra dari awal. Mereka menemukan banyak kejanggalan, tanggal yang tidak cocok, tanda tangan yang hilang, dan catatan medis yang ditulis dengan bahasa samar. Semakin jelas bahwa Dr. Arman Suryatno telah bertindak ceroboh, bahkan menipu. Gita Ramadhani juga kembali menghubungi Dr. Laras Wijaya untuk meminta bantuannya sebagai saksi bila diperlukan. Dr. Laras Wijaya menerima tanpa ragu. Sementara itu, Raka Mahendra terus membaik setelah obat dihentikan. Reaksinya menjadi lebih kuat dan lebih sering. Ia lebih sering tersenyum, menanggapi suara rendah, bahkan mulai mengulang lebih banyak kata.
Ardian Pratama menyaksikan setiap momen dengan emosi yang tertahan. Ia membuat catatan, merekam video-video singkat, dan menyimpan semua perkembangan itu. Mereka bukan hanya mencari seseorang untuk disalahkan, mereka sedang membangun sebuah kasus selangkah demi selangkah, dan yang terpenting, memastikan bahwa Raka Mahendra akhirnya benar-benar dilihat. Pada akhir minggu itu, Gita Ramadhani dan Ardian Pratama duduk bersama di dapur. Rumah terasa tenang, tetapi tidak lagi kosong. Raka Mahendra sedang tidur di kamarnya. Lampu menyala redup dan tumpukan berkas tersusun rapi di atas meja. Kita sudah melangkah jauh, kata Gita Ramadhani. Ardian Pratama mengangguk. Tapi jalan di depan masih panjang, Gita Ramadhani tahu ia benar. Akan ada pertanyaan, penyelidikan, mungkin bahkan jadwal sidang, tetapi mereka sudah memulai sesuatu yang penting. Kini mereka tidak lagi bergantung pada diagnosis kabur atau setengah kebenaran. Mereka sedang membangun ulang semuanya berdasarkan fakta. Gita Ramadhani merasa bangga, bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada perubahan yang ia lihat pada Ardian Pratama. Pria itu tidak lagi lumpuh oleh rasa bersalah. Ia kini aktif, fokus, dan siap berjuang demi putranya. Raka Mahendra pantas mendapatkan kebenaran, kata Gita Ramadhani. Dan dia pantas mendapatkan masa depan yang dibangun di atas kebenaran itu, jawab Ardian Pratama. Bersama-sama mereka telah mengambil langkah pertama menuju keadilan. Kerusakan di masa lalu memang tak bisa dihapus, tetapi kini akhirnya mereka memegang kendali atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Meski mengetahui risikonya, Gita Ramadhani dan Ardian Pratama tetap melanjutkan laporan resmi itu. Mereka mengumpulkan seluruh dokumen, laporan, video, dan catatan medis lalu mengirimkannya kepada pihak berwenang. Beberapa hari kemudian mereka dihubungi oleh kejaksaan. Sejak saat itu, penyelidikan resmi dimulai. Itu bukan proses yang mudah. Gita Ramadhani menerima pesan-pesan aneh dari nomor tak dikenal. Ardian Pratama menerima telepon yang memperingatkannya agar tetap diam. Beberapa orang menuduh mereka mengarang cerita demi mencari perhatian, tetapi tak satu pun dari mereka mundur. Mereka menyimpan semua ancaman itu dan menyerahkannya kepada penyidik yang menangani kasus tersebut. Sementara itu, tim kejaksaan menemukan lebih banyak bukti. Keluarga-keluarga lain ternyata memiliki kisah serupa tentang Dr. Arman Suryatno. Anak-anak yang pernah dimasukkan ke program pengobatan yang tak pernah dijelaskan dengan benar. Semuanya mulai masuk akal. Kasus itu kuat. Setelah bertahun-tahun keheningan dan kebingungan, akhirnya seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi. Jadwal persidangan resmi ditetapkan. Saatnya menghadapi kebenaran. Sidang membawa ketegangan ke dalam rumah, tetapi juga memberi tujuan yang jelas. Gita Ramadhani diminta menjadi saksi. Ia mempersiapkan diri dengan meninjau setiap catatan, setiap kronologi, dan setiap video perkembangan Raka Mahendra. Ia tidak gugup, ia fokus. Ardian Pratama juga dipanggil ke kursi saksi. Ia merasa malu, tetapi tahu bahwa ia harus jujur. Pengadilan Negeri Jakarta harus memahami bahwa ini bukan hanya soal kesalahan medis, melainkan soal kepercayaan yang dihancurkan. Pada hari persidangan, Gita Ramadhani masuk ke ruang sidang dengan tenang. Ia duduk di hadapan hakim, para pengacara, dan sekelompok kecil pengamat. Dengan jelas ia menceritakan kisahnya, bagaimana ia menemukan obat-obatan itu, apa yang ia lihat pada Raka Mahendra, dan apa yang ia ketahui tentang masa lalu Dr. Arman Suryatno. Ketika Ardian Pratama memberi kesaksian, ia mengakui bahwa dirinya mengikuti nasihat dokter tanpa banyak bertanya. Saya sedang berduka, katanya lirih, dan saya mengambil keputusan yang salah. Tetapi sekarang saya ada di sini untuk memperbaikinya, suaranya pecah, namun ia tidak mengalihkan pandangan. Raka Mahendra tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta, tetapi kehadirannya tetap terasa di sana. Gita Ramadhani dan Ardian Pratama telah menyiapkan banyak rekaman yang menunjukkan perkembangan anak itu setelah pengobatan dihentikan. Video-video itu memperlihatkan Raka Mahendra bereaksi terhadap suara, mengucapkan kata-kata pendek, tersenyum saat mendengar musik, dan lebih banyak berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka juga membawa gambar-gambar buatannya, lukisan sederhana tentang orang-orang yang saling berpegangan tangan,
sebuah rumah dengan not musik di atasnya, dan bahkan sketsa Gita Ramadhani dengan tulisan ibu di bawah gambar tersebut. Hakim memeriksa semuanya dengan teliti. Pihak pembela berusaha meragukan Gita Ramadhani dan Ardian Pratama, menuduh mereka salah paham atau melebih-lebihkan keadaan, tetapi bukti yang ada terlalu kuat. Keluarga-keluarga lain juga maju dengan kisah mereka sendiri. Seorang ibu menangis saat menjelaskan bagaimana putrinya kehilangan kemampuan mendengar setelah meminum obat yang sama. Setelah beberapa sidang panjang, majelis hakim akhirnya mengambil keputusan. Dr. Arman Suryatno dinyatakan bersalah atas berbagai dakwaan, praktik tidak etis, uji coba obat ilegal, dan membahayakan anak di bawah umur. Ruang sidang hening saat putusan dibacakan, namun keheningan itu berarti kemenangan. Ketika Gita Ramadhani dan Ardian Pratama kembali ke perkebunan Pratama, semuanya terasa berbeda. Ada rasa lega, tetapi juga perubahan besar dalam cara mereka memandang masa depan. Mereka tidak lagi terjebak dalam rasa bersalah atau ketakutan. Raka Mahendra, yang kini jauh lebih terbuka dan ekspresif, menyambut mereka dengan pelukan besar. Ia tidak memahami seluruh detail hukum, tetapi ia merasakan bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Dalam minggu-minggu berikutnya, perubahan terus berlanjut. Raka Mahendra didaftarkan ke sekolah inklusi dengan terapi bicara dan program belajar bersama. Gita Ramadhani menemaninya selama hari-hari pertama. Anak itu gugup, tetapi penasaran. Perlahan ia mulai ikut kegiatan kelompok. Ia mendengarkan musik dengan earbud kecilnya, kadang menggerakkan tubuh mengikuti irama. Suatu hari ia berdiri dan menari di depan teman-teman sekelasnya. Itu bukan tarian yang sempurna, tetapi nyata dan penuh kehidupan. Gita Ramadhani merekamnya lalu mengirim video itu kepada Ardian Pratama, dan malam itu mereka menontonnya bersama sambil tersenyum. Kemenangan hukum itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Ardian Pratama mulai kembali bekerja paruh waktu, tetapi memastikan dirinya pulang setiap sore. Ia dan Gita Ramadhani berbagi tanggung jawab dan terus membantu Raka Mahendra menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya. Tim sekolah rutin mengirim laporan yang menunjukkan peningkatan terus-menerus pada kemampuan bahasa Raka Mahendra. Ia mulai membentuk kalimat-kalimat pendek dan mengenali lagu-lagu. Gita Ramadhani juga bertemu dengan konselor keluarga yang membantunya memulai proses resmi adopsi. Proses itu tidak memakan waktu lama. Dengan dukungan penuh dari Ardian Pratama, Gita Ramadhani diakui secara hukum sebagai ibu angkat Raka Mahendra. Saat menandatangani dokumen terakhir, ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia bukan lagi sekadar membantu, ia benar-benar telah menjadi bagian dari hidup Raka Mahendra, dan anak itu pun menjadi bagian dari hidupnya. Hari itu Raka Mahendra tidak banyak bicara, tetapi ia memberikan gambar keluarga kepada Gita Ramadhani. Dirinya berada di tengah, Gita Ramadhani di satu sisi, dan Ardian Pratama di sisi lain. Kertas itu kini tergantung dengan bangga di dinding dapur. Perkebunan Pratama, yang dulu terasa berat oleh keheningan, kini berubah sepenuhnya. Musik terdengar lembut saat sarapan pagi. Raka Mahendra sering tertawa, kadang membuat lelucon sederhana. Ia bertanya tentang banyak hal, menunjuk benda-benda di sekelilingnya, dan menari setiap kali musik diputar. Gita Ramadhani membuat sudut kecil khusus untuknya di ruang keluarga, penuh buku, alat musik, dan perlengkapan menggambar. Ardian Pratama memasang lampu-lampu baru dan bahkan mengecat beberapa dinding dengan warna hangat. Suasana dingin dan kosong yang dahulu memenuhi rumah itu telah menghilang. Para tamu yang tidak datang berbulan-bulan lamanya hampir tidak percaya melihat perubahannya. Bukan hanya suara-suara baru yang membuat rumah itu terasa hidup, tetapi energinya. Kini sebuah keluarga sungguhan tinggal di sana, dengan cinta, tantangan, dan harapan. Gita Ramadhani kadang berhenti di lorong hanya untuk mendengarkan, bukan lagi mencari tanda bahaya, melainkan bukti kehidupan. Dan setiap kali ia mendengar tawa Raka Mahendra atau langkah kaki kecilnya berlari di lorong, ia tahu bahwa keheningan itu telah berakhir. Rumah mereka kini terasa utuh. Raka Mahendra terus tumbuh, begitu pula kemampuannya. Apa yang dahulu tampak mustahil kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Bicaranya membaik melalui terapi yang konsisten, latihan, dan kesabaran.
Ia masih memerlukan bantuan kadang-kadang, dan beberapa kata masih lebih sulit daripada yang lain, tetapi ia tidak lagi hidup dalam diam. Ia bertanya, menceritakan kisah-kisah pendek, bahkan tertawa terbahak-bahak. Seiring waktu, Raka Mahendra mengembangkan minat khusus pada musik. Gita Ramadhani mengingat bagaimana sejak awal anak itu bereaksi terhadap suara dan irama tertentu. Ardian Pratama mulai mengenalkannya pada alat musik sederhana dan Raka Mahendra senang mencoba semuanya. Ia suka menekan touch keyboard dan mendengarkan nada yang berbeda-beda. Bahkan ia mulai membuat melodi pendek melalui aplikasi keyboard di tablet. Di sekolah, para guru mendukung minatnya dan memberinya akses ke kelas musik. Setiap nada tampak membawa kebahagiaan baginya. Musik bukan sekadar hobi. Musik adalah caranya mengekspresikan diri. Perjalanannya telah membawanya ke tempat ini, dunia suara, pembelajaran, dan kegembiraan. Ketika Raka Mahendra berusia 10 tahun, ia sudah menulis beberapa melodi kecil. Tidak rumit, tetapi penuh emosi. Sebagian ceria dan cepat, sebagian lembut dan lambat. Gita Ramadhani mendukung setiap langkahnya. Ia mencetak partitur musiknya, membantu memberi judul pada karya-karya itu, bahkan membuat map khusus untuk menyimpannya. Ardian Pratama membangun sudut musik kecil di rumah, lengkap dengan keyboard, mikrofon, speaker aktif, dan rak untuk buku catatan serta alat musik. Raka Mahendra menghabiskan berjam-jam di sana sepulang sekolah, mencoba suara baru dan merekam lagu-lagu kecil ciptaannya. Para guru juga melihat pertumbuhannya, bukan hanya dalam musik, tetapi dalam rasa percaya diri. Ia mulai lebih banyak berbicara di kelas, ikut kegiatan kelompok, dan bahkan mendapatkan teman-teman baru. Ia bukan lagi anak pendiam seperti dulu. Masa lalunya tidak hilang, tetapi tidak lagi menahannya. Raka Mahendra telah belajar hidup dengan semuanya, terus melangkah maju, dan yang terpenting, mengungkapkan apa yang selama ini tersimpan di dalam dirinya. Suatu hari, Gita Ramadhani menerima email dari sekolah. Sebuah yayasan lokal sedang menyelenggarakan acara khusus untuk menghormati murid-murid yang menunjukkan perkembangan pribadi luar biasa. Mereka ingin memberikan penghargaan kepada Raka Mahendra. Ia dinominasikan oleh guru musiknya dan dipilih oleh komite. Gita Ramadhani menunjukkan pesan itu kepada Ardian Pratama, yang tersenyum lalu berkata, dia memang pantas mendapatkannya. Malam itu mereka memberitahu Raka Mahendra, dan reaksinya sederhana. Ia mengangguk, tersenyum, lalu berkata, bolehkah saya memainkan sebuah lagu? Acara itu dijadwalkan bulan berikutnya di Gedung Serbaguna Kota. Raka Mahendra akan menerima medali penghargaan dan diberi kesempatan berbicara jika ia mau. Ia berlatih sebuah melodi pendek ciptaannya sendiri, melodi tenang dan sederhana dengan akhir yang lambat. Gita Ramadhani membantunya menyiapkan kemeja rapi dan sepatu bersih untuk hari besar itu. Ardian Pratama membelikannya pin kecil berbentuk not musik untuk dipakai. Semuanya telah siap. Raka Mahendra tidak tampak gugup, justru tampak bangga. Tibalah malam upacara penghargaan. Gedung Serbaguna Kota dipenuhi keluarga, guru, dan para tamu. Sebuah spanduk besar tergantung di dinding bertuliskan kisah-kisah keteguhan hati. Satu persatu para murid dipanggil ke atas panggung untuk menerima medali mereka. Beberapa murid berbicara, yang lain hanya melambaikan tangan. Ketika nama Raka Mahendra dipanggil, Gita Ramadhani menggenggam tangannya lembut dan Ardian Pratama memberi anggukan penuh semangat. Raka Mahendra berjalan ke panggung dengan tenang sambil memegang secari kertas kecil di tangannya. Pembawa acara menyerahkan medali penghargaan kepadanya dan seluruh ruangan bertepuk tangan. Setelah itu pembawa acara bertanya, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Raka Mahendra memegang mikrofon dengan kedua tangan, menatap kerumunan orang, lalu melihat kertasnya, kemudian menatap ke depan lagi. Suara pertama yang saya dengar, katanya perlahan, datang dari hatinya. Ia berbalik dan menunjuk ke arah Gita Ramadhani. Ruangan hening sejenak, lalu dipenuhi helaan napas tertahan dan isak tangis lembut. Gita Ramadhani menutup mulut dengan tangannya, air mata sudah mengalir di wajahnya. Ia tidak mengharapkan pidato, dan sama sekali tidak menduga kata-kata itu. Ardian Pratama, yang berdiri di sampingnya, tidak berkata apa-apa.
Ia hanya tersenyum sambil menatap Raka Mahendra dengan mata penuh kebanggaan. Raka Mahendra melanjutkan, dia percaya kepada saya. Dia mendengar saya ketika tidak ada orang lain yang mau mendengar. Saat itulah saya mulai bisa mendengar. Seluruh hadirin terdiam, beberapa orang menyeka air mata mereka. Raka Mahendra tidak berkata banyak lagi. Ia menutup ucapannya dengan sederhana, terima kasih. Lalu ia turun dari panggung dan kembali ke tempat duduknya. Gita Ramadhani memeluknya erat. Saya sangat bangga padamu, bisiknya. Ardian Pratama meletakkan tangannya di bahu anak itu. Mereka duduk bersama sepanjang sisa acara sambil bergandengan tangan, menikmati momen tersebut. Keheningan, luka masa lalu, diagnosis yang salah, dan rasa bersalah masih menjadi bagian dari kisah mereka. Tetapi semuanya telah berubah bentuk. Hal-hal itu tidak lagi mengendalikan mereka. Semua itu justru membawa mereka ke sini, ke momen penuh kebenaran, pertumbuhan, dan hubungan yang nyata. Malam itu, ketika kembali ke perkebunan Pratama, segalanya terasa damai. Raka Mahendra meletakkan medalinya di rak kamar, tepat di samping keyboard miliknya. Ia memutar lagu favoritnya lalu duduk di lantai sambil bersenandung pelan. Gita Ramadhani mengamatinya dari ambang pintu sambil tersenyum. Ardian Pratama bergabung di sampingnya sesaat kemudian. Dia sudah melangkah sangat jauh, katanya. Gita Ramadhani mengangguk. Dan perjalanannya belum selesai, rumah itu tidak lagi terasa dingin atau sunyi. Kini dipenuhi musik, tawa, dan cahaya. Raka Mahendra berbicara semakin banyak setiap hari. Ia bernyanyi pelan sambil menyikat gigi, menari di ruang keluarga hanya dengan kaos kaki, dan bertanya tentang segala hal. Lebih dari sekadar mendengar suara, Raka Mahendra telah belajar berkomunikasi dengan dunia dan dengan orang-orang yang ia cintai. Ia telah belajar merasa aman, percaya, dan membalas kasih sayang. Ia bukan lagi anak laki-laki yang dulu hidup dalam keheningan. Kini ia adalah anak yang membagikan suara dan hatinya kepada semua orang di sekelilingnya. 5 tahun kemudian, cahaya pagi yang hangat masuk melalui jendela kamar ketika Ardian Pratama terbangun oleh suara langkah kaki cepat di lorong. Kini itu bukan lagi kesunyian, melainkan kehidupan. Raka Mahendra, yang sekarang berusia 12 tahun, telah memiliki kebiasaan bangun pagi untuk belajar sebelum sekolah. Ayah, suaranya menggema di rumah. Ayah, lihat presentasi saya tentang sistem peredaran darah. Ardian Pratama tersenyum sambil bangun perlahan. Kini berusia 50 tahun, 5 tahun setelah kebenaran terungkap, ia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ia turun ke bawah dan menemukan Raka Mahendra di dapur dengan buku-buku berserakan di atas meja, minum kopi susu sambil meninjau catatan. Rambutnya yang panjang diikat ekor kuda dan ia mengenakan seragam sekolah swasta tempat ia belajar selama 4 tahun terakhir. Selamat pagi, Dr. Raka, kata Ardian Pratama sambil mencium puncak kepala anaknya. Ayah, berhenti memanggil saya begitu di depan teman-teman saya, Raka Mahendra tertawa. Tetapi Ardian Pratama tahu diam-diam anak itu menyukainya. Impiannya menjadi dokter justru semakin kuat seiring waktu. Presentasimu ada di meja ruang keluarga, kata Rosa Handayani, yang kini berusia 65 tahun dan masih merawat keluarga itu dengan kasih sayang yang sama. Mereka menghabiskan pagi itu dengan meninjau presentasi sekolah. Raka Mahendra bertanya tentang segala hal. Mengapa jantung berdetak lebih cepat saat berolahraga? Bagaimana darah sampai ke otak? Nilainya di sekolah sangat bagus, terutama dalam pelajaran sains. Ayah, kata Raka Mahendra sambil merapikan buku ke dalam tasnya. Ayah, ada pemeriksaan hari ini? Ada. Pemeriksaan rutin setiap 6 bulan. Ingat? Boleh saya ikut setelah pulang sekolah? Kamu selalu boleh ikut. Dalam perjalanan menuju sekolah, Raka Mahendra bercerita tentang proyek sains yang sedang ia kerjakan. Ia ingin membuat presentasi tentang bagaimana cinta dan dukungan keluarga dapat memengaruhi pemulihan medis. Itu berdasarkan kisah kita, Ayah. Dr. Rizky Hidayat bilang beliau bisa membantu saya mencari bahan penelitian. Ardian Pratama menatap melalui kaca spion. Anak yang dulu ketakutan dan penuh curiga kini telah berubah menjadi remaja yang percaya diri dan cemerlang. Matanya masih besar dan ekspresif, tetapi kini dipenuhi rasa ingin tahu dan tekad. Ayah bangga padamu. Raka, saya juga bangga pada ayah, karena ayah sudah berjuang,
memilih saya, dan membuktikan bahwa keluarga bisa dibangun dengan cinta. Di sekolah, Ardian Pratama melihat Raka Mahendra berpamitan kepada teman-temannya dan menyapa para guru. Ia telah menjadi pemimpin di kelas, selalu mengatur kegiatan sosial. Bulan sebelumnya ia berhasil meyakinkan sekolah untuk membantu satu keluarga kurang mampu dari kampung Tanah Abang, tempat Gita Ramadhani dibesarkan. Penting untuk tidak melupakan dari mana kita berasal, katanya waktu itu. Saat pemeriksaan medis, Dr. Rizky Hidayat menegaskan apa yang sebenarnya sudah diketahui Ardian Pratama. Raka Mahendra sepenuhnya sehat dan perkembangan pendengarannya terus membaik. 5 tahun sejak kita menghentikan pengobatan, kata dokter itu. Secara resmi, Raka telah pulih dari semua efek samping. Sore harinya, Ardian Pratama menjemput Raka Mahendra di sekolah. Anak itu berlari keluar seperti biasa, tetapi kali ini dengan medali tergantung di dada. Saya menang lomba menulis tingkat kota, teriaknya sambil melompat ke pelukan ayahnya. Tentang apa tulisanmu? Tentang kesempatan kedua, tentang bagaimana kadang keluarga terbaik adalah keluarga yang kita pilih sendiri. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti di taman yang sama tempat Ardian Pratama dulu sering membawa Raka Mahendra saat masih kecil. Kini anak itu berlari bebas tanpa takut, bermain bersama anak-anak lain. Ayah ingat pertanyaan yang diajukan Gita 5 tahun lalu? Yang mana? Saat dia bilang akan memutarkan suara ke telinga saya, Ardian Pratama terdiam sesaat. Tentu ayah ingat, dia bukan hanya meletakkan suara di telinga saya. Dia membawa suara ke seluruh hidup kita. Ardian Pratama memeluk putranya dengan hati yang penuh. Gita Ramadhani telah pindah ke Jakarta 2 tahun sebelumnya untuk belajar kedokteran, memenuhi impiannya menolong anak-anak lain, tetapi ia tetap menjadi bagian dari keluarga itu dan selalu datang berkunjung ketika bisa. Malam itu saat makan malam, Raka Mahendra membuat pengumuman. Ayah, saya memutuskan selain menjadi dokter, saya juga ingin bekerja dengan anak-anak tuli. Saya ingin membantu keluarga lain menemukan kebenaran. Ardian Pratama tersenyum. Putranya telah menemukan tujuan hidupnya, membantu orang lain menemukan apa yang dulu mereka temukan satu sama lain. Ayah pikir itu ide yang luar biasa. Larut malam, setelah Raka Mahendra tidur, Ardian Pratama duduk di ruang kerjanya. Di dinding tergantung 3 benda berbingkai yang sangat berharga. Foto pertama Raka Mahendra tersenyum setelah mulai mendengar, gambar keluarga yang dibuat anak itu, dan surat yang ditulis Gita Ramadhani sebelum pindah. Ia mengambil selembar kertas kosong lalu mulai menulis. Ardian Pratama menulis, "Pembaca yang terhormat, jika Anda sedang membaca ini, mungkin saat ini Anda sedang melalui masa sulit, mungkin Anda sendirian, takut, atau merasa tersesat. Saya ingin mengatakan bahwa 5 tahun lalu saya juga berada di tempat yang sama. Saya belajar bahwa kadang hidup memberi hadiah pada saat yang paling tak terduga. Saya belajar bahwa satu kata yang dibisikkan dapat mengubah seluruh hidup ketika diucapkan pada waktu yang tepat. Saya belajar bahwa keluarga tidak ditentukan oleh darah, melainkan oleh kepedulian, pilihan, dan kehadiran. Jika Anda merasa sendirian, ketahuilah bahwa di suatu tempat ada seseorang yang membutuhkan Anda sama seperti Anda membutuhkan dirinya. Jika Anda kehilangan harapan, ketahuilah bahwa harapan bisa kembali dalam bentuk yang tak pernah Anda bayangkan. Seorang perempuan telah menyelamatkan kami saat kami paling membutuhkannya. Mungkin Andalah orang yang akan menyelamatkan seseorang. Atau mungkin Andalah yang sedang menunggu untuk diselamatkan. Jangan menyerah. Suara Anda mungkin hanya sedang menunggu seseorang yang tahu cara mendengarkan. Dengan cinta dan harapan, Ardian Pratama menyimpan surat itu. Surat tersebut akan menjadi kata pengantar buku yang sedang ia tulis tentang perjalanan hidup mereka. Di luar sana, malam di wilayah pedesaan Yogyakarta berjalan tenang seperti biasa. Namun di dalam perkebunan Pratama, 2 orang yang menemukan kebenaran di tempat paling tak terduga tidur dengan damai, mengetahui bahwa esok hari mereka akan kembali bersama. Keheningan yang dahulu bermula sebagai kebohongan kini telah berubah menjadi kehidupan penuh cinta, tujuan, dan keluarga, dan semuanya baru saja dimulai. Beberapa kisah memang berakhir, tetapi sebagian lain terus tumbuh di hati orang-orang yang menjalaninya. Ini adalah kisah yang tidak pernah benar-benar selesai, karena cinta sejati bersifat abadi, dan kebenaran, sekali ditemukan, tak akan pernah bisa dibungkam lagi.
Jika Anda memiliki kisah serupa atau mengenal seseorang yang pernah mengalami hal seperti ini, bagikan bersama kami. Kehadiran Anda sangat berarti. Tulis di komentar Anda berasal dari mana dan ceritakan bagaimana kisah ini menyentuh hati Anda.